Oke, yo kembali lagi di channel ini yo. Sekarang balik lagi di acara Ngomyang. Ngomyang. Apa, Pak? Ngomyang. Esensi ngomyangnya apa? Ngomyang itu dalam bahasa Jawa kita itu ngobrol-ngobrol. Oh, ngobrol-ngobrol. Saking santainya jadi ngobrolnya ngomyang yo ngomyang ngono kuwi. Nek dalam bahasa Indonesia apa ya nek ngono kuwi? Chill. Ngecil lah kuwi. Ngecil. Apa ya ngecil nih? Nyantai sih. Iya, ngobrolnya santai. Ngobrol santai karo nek dalam pengertian kita ngomyang ngobrol bareng rencang. Wes. Bagus. Nah, nek dulu itu kan ngomyang pernah ada di channel ini tapi ngobrolnya bareng wong ternama. Oh, maksudnya sing duwe goals bintang tamu lah ya. Oh, bintang tamune lah ngono kuwi. Tapi kita dengan konsep yang berbeda, kita mau membuat Ngomyang season 2. Season 2. Season 2 keren dengan konsep beda. yang berbeda. Udah ada season 2-nya, cuy. Oh iya, perkenalkan sih. Oh iya, benar. Dengan Mas Ip. Oke, biasa dipanggil Ip dan saya Abi. Oke. Yo, jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Suwe banget ya ora ketemu ya. Lumayan. Masa-masa banget padahal mau klise. Gimana Pak? Malam ini kita mau ngomongin apa? Gimana suasana hari ini? Suasana hari ini cukup panas. Panas. Mendung sih, mendung tapi ya biasalah. Kita kan disclaimer tinggal di daerah Jogja, tepatnya itu di Bantul. Ya pinggiran lah. Kalau orang Jogja itu ngomong sama orang luar Jogja, bisa tinggal di mana? Jogja. Padahal Jogja itu kota, luas, Pak. Enggak, Jogja itu kota. Jogja itu provinsi DIY. Daerah istimewa Yogyakarta. Betul. Di mana di Jogja itu nggak ada kampus negeri. Coba sebutan kampus negeri yang di Jogja. Bener. Nggak ada. UGM Mas. UGM ini aslinya neng Sleman. UGM Sleman. UNY, UIN, UPN Sleman. Isi Bantul. Nggak ada Jogja kampus negeri. Iya. Gitu. Onone WST Jogja iki. Apa itu? Parah banget. Oke. Apa sebutan Jogja Kota Pelajar gue kayak udah cukup familiar nggak sih? Familiar. Ya kampusnya kan banyak tuh. Maksudnya kayak aku punya temen yang dia tuh mau gimana ya kalau aku kuliah di Jogja aja kan Jogja tuh udah terkenal sama Kota Pelajar gitu. Kok awal mulanya so terkenal sebagai Kota Pelajar itu ya, Pak? Kota Pelajar tuh kayak udah lama sih, Pak. Jadi dulu tuh ya mungkin ya kalau menurut berita sama mungkin sedikit literasi atau apa namanya ya baca-baca di Google lah, googling lah. Itu jadi Jogja itu disebut Kota Pelajar tuh udah cukup lama dari mungkin zaman Belanda sih, Pak. Kan di Jogja juga ada kampus tertua tuh. Kak, kowe ngerti ra nek UII kampus tua? UII itu salah satu kampus tua di samping UGM. Maksudnya UGM kan otomatis kampus UGM, tertua lah. Iya, UGM itu kan terbentuk setelah kemerdekaan. Benar. Itu udah jadi sesepuh lah kalau kita kuliah di UGM tuh udah pasti ratingnya paling tinggi. Nah, tak pikir yang kedua itu kampus negeri yang lain, Pak. Ternyata enggak. UII itu kampus tua. Sumpah, aku juga baru kayak, wah, ternyata UII itu udah kampus yang cukup lama. Maksudnya udah dari sebelum 1990-an ke sana itu udah ada UII sepertinya. Gitu. Kayaknya sih termasuk apa ya? Mungkin disebut Kota Pelajar karena ya kita punya kampus tua, terus kita punya sekolah menengah atas. Orang Jogja pasti tahu lah. Sekolah paling pride ki ning di Manaba. Iya. Itu kan gedungnya ketok banget Pak Belanda. Gedung. Iya kan? Penjajahan gedung penjajahan lah. Zaman Belanda. Gedung penjajahan. Ada Patmanaba, terus SMK tuh ada SMK 2 Jogja sama 3 Jogja. Benar. SMP juga ada, Pak. SMP 5. SMP 5 sebelahnya Patmanaba. Sebelah Patmanaba? Iyalah, wetane. Saya ning cerak Patah Gede apa ya? Ayo SMP 5, cah. Ya, SMP Telkom. Oh iya. Iya. Banyak sih, maksudnya peninggalan sekolahan yang bekas peninggalan zaman Belanda tuh banyak. Benar. Arsitekturnya masih arsitektur zaman dulu. Kelihatan lah pintunya tinggi. Terus kalau bangunan Belanda tuh kan pasti iki Pak ciri khasnya temboknya tebel-tebel. Iya, benar. Jadi kalau di zaman kita kan tembok tuh ya wes lah cuma satu batu bata, ditumpuk paling 2 lah menurut. Tapi kalau zaman Belanda tuh kayak kita mau apa ya kasarnya digetok-getok. Suara lagi dep ini loh. Antep. Nggak tahu mereka tuh pakai konstruksi model gimana tapi bangunan Belanda sih terbaik sih. Ya, mungkin buat teman-teman yang mau melihat
konstruksi seperti itu yang buat dibuka buat umum itu ada di Benteng Vandenbroek. Oh ya benar. Iyalah. Benteng Vandenbroek. Peninggalan Belanda itu ada di Benteng Vandenbroek. Ya wisata keluarga lah sekarang lah bisa. Itu sih Pak kalau Jogja Kota Pelajar tuh. Sama ada itu apa namanya? Nah menurutku ya itu stigma orang yang sekolah di sini. Kan kita ngobrolnya kuliah lah. Kalau SMA SMP kan masih biasanya kan. Iya, iya. Regione sih Jogja lah. Mesti jarang sih uang ngerantau SMP, SMA jarang-jarang kan. Nek segi kuliah Jogja Kota Pelajar murah Pak kene Pak. Iya, Pak. Dulu ya. Dulu itu kan maksudnya kayak kampus murah loh. Kampus murah loh. Kuwi kan SPP ini Pak. Biaya hidupnya maksudnya. Biaya hidupnya. Kalau SPP kan tergantung kampus masing-masing lah. Iya, Ya kowe ameh kuliah ning kedokteran UGM ya ora mungkin murah, Pak. Iya bener sih. Masuk akal kan. Sekolahmu larang lah. Dokter ternama saiki jadi anggota apa? Enggak usah dokter, Pak Presiden aja lulusan UGM kok. Pak Presiden lulusan UGM. Dengan bangga kami membanggakan UGM karena Pak Jokowi pernah kuliah di Terus UGM. kemarin ya itu membuktikan kalau UGM itu kampus ya, kasta tertinggi perkuliahan di Jogja itu UGM. Enggak cuma di Jogja sih ngaranku. Sa Indonesia iso. Bisa, tapi ada grade-grade tertentu sih. UI Pak. Ya. Tetap kalau lu kuliah di mana? UI. Nggak bisa. Sabar word. Kui sih. Jadi menurut stigma aku sih kalau misal kenapa orang tuh menyebut Jogja Kota Pelajar itu kan ya biaya hidupnya di sini murah. Saiki sapa lah ya pada zaman mungkin 2015 ke bawah ya. Kita punya uang 5.000 itu udah bisa makan. Bener-bener nasi itu guys, apa kalian tahu nasi kucing nggak? Nasi kucing itu nasi yang ada cuma di angkringan. Terus ya nggak tahu sih nasi mungkin bungkus. Nasi bungkus tapi dijual di biasanya di angkringan. Sorry revisi. Biasanya dijual di angkringan terus dia tuh cuma dibungkus pakai daun pisang sama kertas koran. Koran biasanya koran sih. Nah, kertas kan ujian skripsi. Iya bener, skripsi bener. Jadi si nasi kucing tadi itu kan aku nggak tahu sih kenapa dinamakan. Apa ya Pak kok jenenge nasi kucing ya? Mungkin ben lemangan ro kucing paling. Nggak tahu juga aku. Wah, ramah masuk akal sih. Tapi mungkin bisa jadi sih. Mungkin karena itu porsinya kecil. Porsinya mungkin kecil terus kucing dulu makannya porsinya kecil. Ini Pak apa? Kan kalau makan kan dicampur tuh. Mungkin terlihat agak berantakan mungkin kali ya. Nah, itu balik ke nasi kucing itu kan kita punya 5.000, nasi kucing 1.000. Kasarannya nasi kucing itu 2. Gorengan 500-an wis. Sekarang nggak dapat lah ya. Dulu tuh masih ada 1.003, kadang ya kita masih bisa nemu lah kalau di pinggiran-pinggiran sebut apa. Mungkin kalau diukur dari daerah kota ya 1.500 lah. Iya. Wis cukup masuk akal. Gorengan 3.000 sama es teh 2.000, 1.500 bahkan. Dulu itu ada di fase di mana es teh itu 1.000 pun ada. Iya, zamannya ada SMP. Masih kan, es teh masih 1.000. Es jeruk itu paling 1.500. Masih murah lah. Jadi menurutku sih ya esensinya Jogja Kota Pelajar sih masuk akal Pak. Karena udah di Jogja banyak kampus. Di DIY ya, di Provinsi DIY itu banyak kampus. Terus pilihannya macam-macam. Kita mau kuliah kedokteran bisa. Terus kalau mau kuliah perminyakan pertambangan di UPN tentunya bahkan sampai unggulan. Bahkan sampai seni pun ada kampusnya di Jogja ya. Nah, ISI itu salah satu kampus tersohor untuk seniman-seniman Indonesia karena ya salah satu kampus negeri yang paling lengkap sih menurutku di ISI ya kan. Iya. Sekarang juga jurusannya udah banyak banget. Modern juga banyak. Betul, nggak cuma seni murni. Jadi mungkin kayak ya udah paket lengkap gitu loh. Kamu bahkan di merantau di Jogja, kuliah di sini. Nyari kuliah jurusan apa pasti ada. Pasti ada. Dan itu maksudnya nggak susah gitu loh. Iya. Ada pilihan kampus negeri, ada swasta. Itulah pokoknya Jogja Kota Pelajar iki ngaranku luas banget sih. Iya, yang marai siji, Pak. Apa? Marai dadi macet nek kakean wong ning Jogja iki. Karo dadi panas, Pak. Yo kuwi, Pak. Panas. Yo iki mau bahas panas ki. Sumbernya yo akeh pelajar. Salah satunya kan? Itu pada merantau ke Jogja untuk kuliah yang awalnya untuk kuliah dan sekarang menjadi batang di Jogja. Oh no. Ini Pak. Awalnya kuliah, lo kok nyaman. Lah kok nyaman. Lo kok lemahnya murah. Lo kok rumahnya murah. Ya gitulah. Kayak itu sih menurutku sekarang Jogja jadi agak
ya nggak agak lagi sih, panas Pak. Iya, pol panas ya. Dulu itu kalau mungkin teman-teman ada yang dari daerah Jogja dan sekitarnya, dulu kalau lewat di jalan-jalan pinggiran kota Jogja, pokoknya udah nyebrang ring road, kalian jalan di atas jam 10, 9 malam lah. Ya jam 9 malam lah aman. Sepi Pak. Sepi pol. Jadi motor lewat tuh cuma kadang ya bisa ditumpak jari kalau udah di pinggiran-pinggiran. Bener-bener jalannya tuh sepi, krik suara. Pinggiran banget sih, kayak di Jalan Parangtritis saja dulu. Bener. Dulu masih sepi, Pak. Jalan segede itu sepi. Sekarang nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, kayak mungkin jam sepinya tuh setelah jam 12. Iya. Itu pun masih ngangeng motor lewat sakeh banget. Jalan ngarepan omah biyen sepine kaya ning wetan omah. Bener. Wetan omah kuburan. Duh, aku lagi ngeh mana. Itu sih. Jadi ya menurutku wajar sih Pak kalau Jogja jadi panas banget. Bahkan juga kayaknya ada teori bukan apa ya sebutnya, konspirasi kali ya. Iya, bisa. Pas kemarin ada pandemi itu kan sempat kayak ini ya kebijakan atau Pak Sultan kemarin yang bilang kalau Jogja itu dibikin panas apa gimana supaya virusnya tidak gampang menyebar lah ya. Ya itu nggak tahu sih teman-teman, kayak itu tuh ya mungkin aku sebagai manusia sekarang masih mendenial itulah, maksudnya kayak masa sih, cuma ya balik lagi ini Jogja itu dari dulu juga terkenal pelajarnya, terkenal sekolahnya, juga terkenal mistisnya. Mistis. Siapa sih Pak yang nggak kenal Jogja mistis? Iya sih. Iya dah. Maksudnya di sini masih banyak tempat-tempat yang anjir merinding. Masih banyak tempat-tempat yang dikeramatkan. Bahkan alun-alun utara sama alun-alun selatan itu ada pohon beringin pun dia juga nggak bisa ditebang lah. Nggak mungkin lah ya ditebang. Sama rumornya katanya itu Pak Sri Sultan nggak boleh lewat Gunung Gading. Ya gitu-gitulah. Kan? Banyak banget kalau teman-teman mau nyari itu kayak banyak banget di Jogja itu, kayak banyak banget apa namanya? Jenengnya apa ya ngono ya? Budaya. Urban legend. Ya enggak juga sih. Lebih ke ya bisa disebut budaya ya? Budaya sih kalau di Jogja budaya sih kayak gitu. Kental banget budaya ini. Ya istimewanya Yogyakarta mungkin dari situ ya. Bisa. Iya. Bisa. Iya sih Jogja istimewa itu kayaknya banyak apa ya? Banyak ornamen, banyak banget. Ya lah mau peninggalan sejarah. Dan bukan Borobudur. Borobudur BTW di luar Jogja ya. Kenapa ya orang tuh kalau nyebut kayak Borobudur dari mana? Jogja. Borobudur ini Magelang, Pak. Jauh ya. Kayak ini Jogja, ini Borobudur jauh. Jauh. Ibaratnya dari Jakarta neng Bekasi lah. Jakarta Bekasi ke planet lain. Tapi enggak sejauh itu juga. Kayak Prambanan juga itu separuh Jogja, separuh Sleman, separuh Sleman, separuh Klaten. Prambanan itu, nah itu Pak, kita kan kemarin sempat ada apa namanya kerjaan di sana kan, yang kita mengobrol di dinas purba, kebudayaan juga masuk kan. Itu perizinannya itu jadi kalau teman-teman mau ngadain acara di Prambanan tuh harus izinnya di Jogja sama di kota Jogjanya sama di Klaten. Sama di Jawa Tengah. Jadi provinsi DIY sama Jawa Tengah. Izinnya 2 lah karena Candi Prambanan itu mencakup 2 wilayah. Tapi fanpage lho Pak. Kawasan candi. Ki ono petane ya. Kawasan candi itu masuknya ke area Jogja, Pak. Memang kan, dan parkiran. Nah, di Klaten. Jadi kita kalau mau ke Prambanan itu ning Jawa Tengah sih, Pak. Jadi ini ya. Fanpage seperti itu. Nek ono jokes parkirmu ndi? Klaten. Kerjamu ndi? Jogja. Bisa. Fanpage seperti itu, gitu guys. Masuk. Nah ini kita juga hari ini kebetulan rekornya itu pas banget sama bukan ulang tahun sih, ya Allah, memperingati kejadian tragedi gempa 2006 27 Mei. Ya kita doainlah semoga buat teman-teman semua keluarga yang pada saat itu meninggal dunia, terus diberikan rezeki berupa tubuh yang mungkin ada yang berkurang segala macam lah, semoga mereka diterima di sisinya, terus yang sakit ya semoga diberi ketabahan sih Pak. Ya, amin. Mengingat dulu kejadian tuh miris banget sih, kalau ya karena kita korban hidup jadi ngerasain
yo ngerasake saiki ngene iki. Iya, ngerasain kayak dulu lihat orang kena apa namanya kena tembok kejatuhan tembok, terus orang bahkan ada yang sampai di fase orang itu udah nggak peduli pakai baju apa enggak, Pak. Iya. Ya kita udah mikir ke sana. Banyak Nyawa, Pak. Nyawa bener-bener yo piye meneh sih dipikir kayak mungkin kalau di pikiran orang desa ya guys ya, itu kayaknya udah semacam kiamat. Iya. Zaman dulu. Kita pasti mikirnya udah habis. Ya kan? Apalagi sebelumnya kan juga ada beritanya yang heboh itu. Bener. Seperti apa Aceh ya kan. Oh iya itu kan 2 tahun setelah Aceh terkena bencana tsunami itu, Pak. Tsunami terus Jogja dilalai malah iya, dilalai aku pas pindahan yang kene, Pak. Oh iya, oke pas pindahan ya. Jadi udah genep setahun yang Jogja Ngerasain gempa. ngerasake gempa. Bayangno. Enak-enak tinggal di ibu kota ya kan, nggak ada apa-apa. Nggak enak juga sebenarnya tinggal di ibu kota. Itu sih, Pak. Tapi ngomong-ngomong gempa, kowe ngerti lah, Pak? Apa, Pak? Aku pernah baca teori konspirasi mana? Konspirasi lagi. Jadi dulu itu waktu gempa 2006 itu ada video amatir. Video Pak, video nih. Ya, video amatir tuh. Jadi dulu tuh ada orang rekam pakai mungkin HP jadul apa ya? HP jadul itu Nokia lah paling ya. Nokia, pada zaman dulu. Iyalah pada zaman dulu HP proper pada waktu itu paling kan. nganggo apa handycam gitu ya. Nah, bisa pakai handycam. Kalau enggak kamera pocket itu bisa tuh juga. Kok pada zaman itu kamera pocket cuman buat foto ya paling ya? Kok foto sih, Pak. Nek untuk video handycam ya paling. Kuwi isine zaman Fuji film loh. Tulung. Sijine apa ya? Kodak. Jadi habis motor tuh masih dicuci. Saya nganggo film kamera film ngalami aku ya. Itu bukan era digital, Pak. Itu masih analog enggak sih? Balik nih teori konspirasi. Jadi teori konspirasi tadi itu semacam kayak pas waktu kejadian tuh kan ada orang ngerekam itu video amatir kan videonya kesebar luas sih, Pak. Itu kan itu di daerah mana, Mas? Parangtritis. Jadi dia tuh lagi liburan di Parangtritis, si orang itu tuh lagi liburan di Parangtritis. Pagi-pagi gitu. Pagi-pagi kan itu kan gitu. Kejadiannya kan jam 5 lebih 53 apa 54. Pokoknya sebelum jam 6. Sebelum jam 6 lah. Nek tayangan TV itu masih Chuck Zone. Rudi Tabuti. Aku pas gue ini isih baratus soal. Iyalah wajar ya, kita mau berangkat sekolah lah. Kita masih sekolah masih sregep. Masih rajin. Jadi si orang tadi tuh nge-video amatir dia ya konsepnya kan liburan lah. Dia nggak nge-expect kalau akan ada gempa kan. Dia ngerekam terus kejadian lah gempa. Ya dia lari dong. Pasti orang mikirnya akan ada tsunami karena kita habis hajar bencana di Indonesia itu kan cukup berduka di Aceh. Termindset masih seperti yang di Aceh gitu. Bener, masih mikirnya ini jangan-jangan tsunami gitu kan. Ya orangnya lari, Pak. Nah, di sekelibatan dia lari itu kan kameranya masih nyala. Itu ngerekam ke arah pantai kan. Sebelumnya tuh dia ngerekam ke langit-langit tuh mendung aja udah. Terus tiba-tiba pas ada sekelibatan dia ngevideo ke arah pantai itu ada itu, Pak. Kowe ngerti rasine awan kayak jamur sik biyen ning apa jenenge? Pas zaman dulu kita sebelum merdeka Jepang di bom atom ya. Mirip, Pak, kayak gitu. Nanti ditampilin gambarnya. Iya. Jadi bener-bener kayak awannya tuh bentuknya kayak gini. Kayak ledakan bom di atas. Yang kayak di film-film SpongeBob itu mungkin. Duar. Nganu kota begini Batam bisa jeblok kayak gitu. Jadi itu tuh kayak sekelibatan terus jadi orang-orang mungkin dulu masih belum aware sama itu kan. Nah, tiba-tiba di era-era sekarang ini kan orang udah mulai pinter googling terus udah mulai nyari-nyari. Nah, pada zaman itu tuh, Pak, diduga menurut teori konspirasi tadi itu ada suatu mungkin bisa dibilang apa ya? Entah itu uji coba tentara, entah itu uji coba. Kita nggak tahu ya itu siapa yang uji coba. Cuma ada mungkin oknum atau sekelompok orang yang menguji coba senjata berbahaya di pantai selatan. Karena itu bertepatan bareng sama kejadian gempa, Pak. Jadi kayak nggak nggak bisa diduga. Apa wes direncanakan seperti itu? Itu nggak tahu. Masih jadi teori konspirasi. Soalnya belum ada berita resmi tentang itu sih. Itu masih sebatas teori-teori aja, teori-teori liar lah. Tapi masuk akal juga sih, Pak, misalnya emang karena ledakan itu sakmono gede ini loh, Pak. Iya sih. Pasti ya minimal geter lah, Pak, bumi. Dan pas gempa gue juga ngerasa kayak suara nah itu gitu sih? Kita kan pas waktu gempa itu kan ngedengar suara gemuruh ya. Ya kalau dipikir secara logik itu rumah yang ambrol di saat yang bersamaan. Tapi di sisi lain ya bisa jadi dari itu. Tapi gemuruhnya tuh kayak
Ya keras, Pak. Ya kayak suara gemuruh gimana gitu ya. Iya, nek disambung-sambungnya jadi nyambung. Iya sih. Jadi apa namanya? Jadi kayak oh iya juga ya. Teori apa ya? Teori nyambung-nyambungnya jenenge teori apa? Cocok logi. Ya cocok logi, bener. Wih maksudku cocok Iya, logi. logi. Jadi kalau dicocok logiin tuh ya bisa nyambung. Tapi sopo pertanyaannya? Iya. Mungkin teman-teman ada yang tahu konspirasi itu, boleh nanti dibahas di kolom komentar. Kita diskusi di sana, atau mungkin nanti kalau mau dibuatin video tentang itu tok nanti coba kita research lebih jauh. Soalnya itu menarik sih, Pak. Secara Jogja kota pelajar udah cukup tersohor. Terus berarti kemungkinan panas yang ada sekarang itu apakah dari efek radiasi seperti itu atau efek emang apa namanya Jogja udah penuh dengan manusia-manusia yang katanya awalnya merantau itu atau gimana? Ya bisa jadi keduanya itu berjalan bersamaan. Bisa jadi. Soalnya nek dipikir terlalu akeh uang, ketambahan uang ya ngaruh kan ning panas ya, kan. bener. Sangat berpengaruh kan. Cuma dari radiasi bisa juga, Pak. Apakah di Pantai Selatan ada Godzilla? Saya tidak tahu, mungkin ada Zooplankton, SpongeBob dan lain-lain. Apakah Bikini Bottom di Pantai Selatan? Apakah Atlantis di Pantai Selatan? Kita masih nggak tahu. Masih belum tahu. Itu sih, Pak, kayaknya cukup menarik soalnya kalau misal emang itu beneran, pertanyaan besarnya adalah siapa yang melakukan uji coba itu. Terus kalau emang dia uji coba itu tuh buat apa? Kita masih sangat menerka karena nggak ada. Soalnya juga pernah ada kan yang uji coba di bawah laut itu juga ada kan uji coba pematang. Benar, uji coba militer kan pasti akan mencari tempat yang paling safety, terus mencari tempat yang jauh dari pemukiman. Bisa jadi dulu karena di Samudra Hindia kan samudra cukup luas lah ya, samudra, dari Australia jauh dari. Nah itu mungkin bisa juga kayak ada kesalahan koordinasi, harusnya bisa lebih jauh, tapi soalnya itu jelas banget, Pak. Ada kok, ada yang nge-capture di apa namanya? Coba nanti searching aja di Google tuh. Nanti coba kita tampilin nanti. Aduh, jelas banget kayak warnanya tuh kalau misal sunrise itu harusnya kan kalau dari POV-nya kita tinggal di Parantai itu kan menghadap ke selatan. Kalau sunrise itu kan harusnya di sebelah timur. Yang dekat bukit-bukit itu ya. Benar. Jadi harusnya kalau cahaya sunrise itu dia siluetnya ke sini. Sedangkan itu bentuknya tuh kayak gini, Pak. Ya, bener-bener literally si jamur tadi. Jamur. Dan warnanya oranye. Ada oranye, ada mungkin kayaknya ada merahnya deh, tapi tipis. Cuma warnanya tuh nggak kayak matahari. Maksudnya nek orang awam lihat tuh itu tuh bukan matahari itu loh. Dan kalau sunset pun video itu jelas-jelas pagi. Orang dia pas gempanya kejadian gempanya itu emang orangnya tuh getar-getar ya lari lah, panik lah. Siapa orang yang panik kan? Kayak gitu sih. Apalagi zaman dulu belum ada stabilizer gitu. Waduh. Jauh sekali. Ya wes lah. Kayak ya. Udah cukup panjang bahasan kita malam ini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mas Ip? Kalau teman-teman merasa hatinya sedang sakit, terus berkecil hati, tenang, dari semua masalah kalian itu, sekecil-kecilnya hati kalian tuh masih ada yang lebih kecil, Pak. Apa, Pak? UMK Jogja. Wah, angel iki. Ya, teman-teman, terima kasih. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Panggilan apa? Sobat Ngumyang? Apa, Rencang. Rencang Ngumyang. Rencang Ngumyang. Dadah. Dadah.